Halo. Oke, Ya, selamat ya. malam semuanya. Di ngobrol santai malam ini tuh ngebahas tentang VPS ya, Mas. Ya, betul. Betul, VPS. Mungkin mungkin bisa langsung di share screen atau gimana? Oh, iya, ya. Sebentar. Oke. Hmm, halo. Halo, iya, ya. Sebentar ya. Halo, halo. Oke, oke. Mulai dari mana dulu ya? Eh, ini kali ya. Mungkin mulai dari kenalan dulu, baru masuk ke materi atau gimana? Oke, oke. Ya toh? Oke. Santai aja, Mas. Sebentar. Ah, agak bingung. Eh, cek, cek. Tes. Suaranya udah nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Pas, pas Oke, kok. oke, oke. Ya, selamat malam semua. Ini saya dari mau ngewakilin tim dari hostdata.id. Jadi kita ini uh, saya sebenarnya cuman nulis artikel ya, cuman saya agak ngebantuin promosi gitu ya. Ini jadi kita itu jualan yang namanya itu NAT VPS. Nah, apa itu NAT VPS? Kalau pernah punya internet rumah pasti tahu kan itu NAT itu dia ngasih IP private gitu. Ya kayak khusus untuk kita sendiri. Nah, jadi konsep NAT VPS ini kita dapat IP publik yang dibagi untuk beberapa server. Jadi hasilnya VPS kita ini lebih murah karena biaya itu ya IP V4 itu sekarang makin mahal karena udah langka ya, udah habis. Oke, sebentar ya. Ini saya buka dulu linknya. Ini artikel dari Pak Hendra ya. Kemana nih orangnya? Oh, ngilang ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, seperti yang jelasin di sini NAT itu pendeknya NAT, Network Address Translation, adalah suatu metode dalam dunia jaringan untuk melakukan mapping atau mengarahkan berbagai IP lokal private ke IP publik ke satu IP publik dalam satu router. Lihat ilustrasi berikut lebih jelas. Dari ilustrasi ke atas, berbagai IP lokal diarahkan ke satu IP publik sebelum mengirim package ke web. Dengan demikian, IP lokal hanya menggunakan satu IP publik untuk mengakses internet. Hal ini sangatlah menghemat pemakaian IP publik. Nah, biasanya orang nanya, ini VPS-nya apa?
bisa diinstal aplikasi program server seperti biasanya atau enggak? Jawabannya bisa dengan, tapi ada beberapa kekecualiannya. Pengecualiannya kayak mungkin apa ya? Kayak ada satu software server itu dia nggak bisa jalan di virtualisasi kita ya, yang namanya OpenVZ. OpenVZ itu dia kayak semacam kontainer dan lebih ringan dari KVM lah. Karena kan selain buat menghemat cost servernya, bisa muat di banyak klien. Nah, pertanyaannya seberapa murah? Seberapa murah sinar VPS itu? Nah, coba kita buka nih. Ini screenshotnya kelihatan kan ya? Kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Oke, oke. Juga jaringan sini agak pada sih. Nah, ini untuk NAT 1 GB itu harganya cuma 15.000 per bulan. Kalau kita lihat ini dapat 1 GB RAM sama satu virtual CPU. Nah, ini di provider lain nggak mungkin dapat segini dengan harga 15.000 cuma sebulan. Pasti kan harga biasanya bisa 50 sampai 100.000 ke atas lah kira-kira kalau buat di provider-provider lain. Kenapa bisa murah? Karena ya itu, kita nggak ada yang namanya dedicated IPv4. IPv4 itu terbagi antara beberapa server yang lain dan kita dapat 20 port untuk satu VPS itu. Nah, nanti kita kalau mau nge-forward programnya gimana? Kan ntar ini katanya nggak dapat dedicated IPv4. Nah, ntar kita ada panelnya. Panelnya itu sebentar, ada di sini. Nah, di sini ada contoh screenshot dari panel buat forwarding di NAT VPS. Di sini ntar kita bebas milih port berapa aja dari range 30.000 sampai 65.000. Bisa juga di proxy untuk server web untuk port 80 dan 43. Nanti kita ngakses website itu ya kayak kita buka website biasa ya. Ya misalnya kayak gini. Nah, ini kan nggak ditambahin port apapun ya. Ini port 80. Karena ini udah di port forward di panelnya ini. Coba buka ya panelnya. Nah, ini tampilan awal home-nya ya, utamanya dari panel virtualizer namanya. Ini dipakai untuk kita ngekonfigurasiin VPS-nya untuk reinstall atau ganti hostname. Ini di sini ada semua. Kita buka sini misalnya contohnya. Nah, ini panel yang tadi itu ada di sini yang buat nge-forward portnya, namanya domain forwarding. Ini kalau kita buka di sini ada bisa lihat list domain apa IP port yang kita udah forward.
Misalnya tadi ini nat.kaname.myid ini yang kita buat di port 80 kebuka di sini tanpa nambahin port apapun. Di VPS-nya juga tadi di destination portnya 80. Ada juga contoh yang lain nih, start.kaname.my.id ini panel status, ini aslinya ngebuka SSL. Nah ini HTTPS, ini juga nggak nambahin port apapun, ini 443 langsung. Ini khusus untuk web, jadi dia udah ada proxy bawaannya, kita nggak perlu nambahin port apapun. Nah untuk service lain, misalnya kayak di sini ada SSH mau masuk ke servernya. Ini kita forward. Misalnya ke contoh ini ada port 30.000 ya. Ini kita sebentar. Nah, di sini ada bisa login ya. Seperti biasa, tinggal nambahin port, pilihan port 30.000. Nah, ini bekerja kayak VPS seperti biasa. Nah, ini yang tadi di-mention, ini VPS-nya pakai OpenVZ. Jadi, kernelnya juga kernel beda ya sama kernel Linux KVM biasa begitu. Nah, sebelum mungkin saya lanjutin ke yang lain, mungkin ada yang mau nanya dulu? Itu paketnya cuma sampai 4 GB ya, yang paling mahal ya, yang paling gede. Ah, iya, untuk sekarang baru bisa sampai 4 giga belinya. Mungkin nanti ke depannya bakal ditambahin yang lebih tinggi. Oke. Ada di sini, sebentar. Nah, ini baru sampai 4 giga ini. Yang 4 giga ini harganya 50.000 sebulan, dapat spesifikasi RAM 4 giga, virtual CPU-nya dapat 2, SSD-nya dapat 25 giga. Sama ada yang namanya bandwidth ini traffic kita download upload ini ada limitnya buat karena sempat kena abuse, jadi ditambahin limit bandwidth buat sekarang ya, nggak apa-apa lah ya karena agak gede juga ini. Dan juga kalau ISP yang dipakai punya akses ke IPv6, ini juga bisa ada dapat satu dedicated IPv6. Ini aslinya bukan request ya, ini semua VPS untuk sekarang dapat IPv6 dalam satu paket ini. Dapat 20 port, ada fitur domain forwarding sama hostnya itu di gedung cyber Jakarta. ISP-nya pakai industri kreatif digital. Itu harddisknya bisa di custom nggak sih? Apa? Kayak 25 giga terlalu kecil ya kayak. Oh, untuk sekarang sih belum ya, cuman mungkin ntar bisa buat saran ke adminnya. Oke. Mungkin ada yang mau nanya juga? Cek cek cek. Halo halo halo. Oh ya, saya ada belum itu ya, belum mention. Ini tanpa ini ya, tanpa support kalau misalnya
mau ada masalah yang nggak berkaitan dengan service, misalnya ada masalah paket mau downgrade atau apa, itu nggak ada dukungannya. Misalnya kayak cara install itu semua ada di blog. Untuk sekarang blognya masih agak sedikit postingnya, cuman kedepannya bakal ditambahin post terus. Ini ntar ada vps.id, ini isinya semua post tutorial cara install service macam-macam, atau kayak Pilihan operating systemnya masih dikit ya Mas ya? buat sekarang khusus Linux sih, karena kan dia beda sama KVM ya. Iya. Sekarang ada pilihannya, ada Ubuntu, CentOS, OpenSUSE. CentOS-nya masih 7 ya? CentOS-nya masih 7. Itu kurang tahu kenapa. Cuman ada Debian 11 sama Ubuntu 20.04 LTS. Halo, permisi. Ya, Untuk blognya hostdata.id ini ada di natvps.id ya? iya betul. Oh, Ah, aku nggak lihat apa gimana ya hostdata ini blognya ada di mana di panelnya? Apa linknya? Kenapa? Maaf, kok Coba agak suaranya agak. ke halaman utama hostdata.id. Halaman utama ini tadi hostdata.id. Kalau misal kita mau cari referensi lewat mana? Referensi apa? Blognya. Cari referensi blognya kalau di situ nggak ada linknya. Referensi maksudnya? Oh, cara install macam-macam apa gitu. Saya software server apa gitu ya. Iya. Itu bisa biasanya kalau di website di VPS sama hosting gitu, biasanya di atas itu ada menu blognya. Ini kok nggak ada ya? Apa aku nggak lihat ya? Oh, emang kayaknya emang nggak dimasukin ya? Iya, kalau nggak salah nggak dimasukin sama adminnya. Cuman Iya. Cuman di ini sih di page Facebooknya itu tetap dikasih, kalau ada orang nanya itu dikasih tahu kita ada blognya di natvps.id. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjutin presentasinya Om. Iya. Oke. Ya, saya lanjutin apa lagi ya? Iya. Ini saya agak bingung, ini daftarnya gimana ya? Daftarnya ada tutorialnya di blog, ada di sini nih. Page 2. Sebentar. Nah, ini ada tutorial cara beli sama login. Ini loginnya Windows ya. Kenapa? Ini modelnya itu kan sharing IP publik gitu kan? Iya. Berarti satu IP publik bisa banyak operasi sistem yang private nggak punya IP publik gitu kan? Iya, betul. Kalau sumpah nih, laptop kan sama punya laptop nih. Iya. Itu kan nggak punya IP publik. Iya. Nah, bisa dikonekkan lewat ini nggak yang lagi dibahas nih? Bisa di tunnel gitu ya. Kayak kita mau ngasih port biar bisa diakses dari luar gitu ya. Ya, biar bisa diakses dari luar. Kesini juga bisa, tetap bisa. Cuman dia mesti ngelewatin beberapa kali forwarding ya, pertama dari laptop kita terus ke sini sama ke IP public yang di-share lagi. Mesti ngelewatin beberapa step itu. Sebentar. Oke Mas, makasih. Ya, nggak ada buat contoh ya. Nggak apa-apa. Mau tanya dong. Iya, kenapa? Saya nggak nyimak dari awal nih, apakah ini mirip seperti VPS juga dia? Iya. Dia seperti VPS biasa, cuman mungkin software virtualisasinya aja yang beda, sama dia
konsepnya kita bagi IP public sama orang, karena IP public sekarang agak langka kan, khususnya untuk IPv4. Nah itu yang bikin VPS sekarang mahal. Jadi sebenarnya hardware-nya itu speknya segitu ya murah sebenarnya, cuman karena yang faktor bikin mahal karena IPv4 itu udah habis sekarang katanya. Oh iya, udah mulai langka mungkin gitu ya. Iya, udah mulai langka lah. Mungkin masih ada, cuman ya kalau dijual itu mahal banget. Makanya solusinya itu dibuat NAT-VPS untuk ngebagiin IP public itu untuk beberapa VPS kita juga dapat benefit, harganya jadi murah. Karena dia jadi lebih fokus ke spesifikasi kan ya. Nah, kenapa? Berarti ini layanan termasuk berarti punya satu IP public yang mana setiap klien itu nyambung ke IP public yang itu, begitu? Iya, betul. IP public yang sama ya. Konsepnya kayak internet rumah kita lah ya. Kan kita nyambung ke satu router itu, ntar router kita dapat atau IP public, kita dibagiin lagi ke beberapa device kita bisa port forwarding kan tuh. Nah ya konsepnya seperti itulah, mirip-mirip. Oh, jadi dibedakan berdasarkan port aja gitu ya? Iya. Oh, mantap nih, oke lah. By the way, oke nih, lama nggak berjumpa kita, asik. Iya. Iya udah lama nggak ketemu ya. Ya. Udah lanjutin aja lah, ya. Ya mau. Oh iya. Sama ini ya, mungkin sempat ada beberapa orang yang nanya, ini VPS ini kan nggak ada Windows-nya, apa bisa dibuat remote desktop FDP? Bisa aja, cuman bentar di desktop Linux ya. Ya, sebentar, kayak gini contohnya. Kan lumayan lah, ya spek bagus gitu, cuman nggak bisa diinstal desktop ya ini bisa. Nah ini contohnya ini buat ini ya. Nah ini tetap bisa jalanin program Linux biasa, cuman di VPS-nya. Cuman ya itu nggak bisa jalanin program Windows. Cuman buat dijadiin remote desktop, misalnya kita butuh ngejalanin program yang butuh jalan 24 jam tapi butuh desktop, dan biasanya kan VPS Linux nggak ada dan speknya agak terbatas. Kalau di sini bisa diinstal desktop, dan direkomendasiin sih ngambil yang 4 GB itu 50.000 itu udah dapat 4 GB udah lumayan. Pak, bisa itu nggak demoin web server di sini? Oh, tadi udah kalau nggak salah. Ini yang kayak gini. Udah. Nah, ini kayak ini website yang di forward ini buat radio ini Icecast. Terus ada juga ini yang buat statistik server ini juga server web. Ini tuh nggak ada portnya, ini masuk ke yang tadi di sini. Ini ada port 80, 8008, 443, 8443. Itu semua masuk ke port ini. Jadi dia di proxy kayak reverse proxy biasa kayak di Nginx atau Apache gitu. I see. Ya, jadi kalau buat website nggak perlu khawatir pakai port lain karena bisa di proxy di sini buat HTTP sama HTTPS bisa. Jadi tetap harus beli domain kan? Domain tetap, atau sebenarnya sih pakai port yang tersedia juga bisa aja. Langsung gitu ya? Langsung. Cuman ya kekurangannya itu aja, nggak bisa pakai port 443 atau 80 kalau nggak domain. Karena kan dia sistemnya kayak reverse proxy biasa.
Ya lumayan sih. Ya harga 15.000 dapat beginian. Iya, 15.000 dapat 1 giga sama itu virtual CPU 1 core. Apa tadi SSD-nya 10 giga. Itu kalau di provider lain mungkin harganya bisa 50.000, 100.000 segitulah. Karena ya Nyoba beli. jual. Kenapa? Ada pertanyaan di sini tuh NS1 traffic itu diisi apa ya? Apa? NS1 traffic sama NS2 traffic. Oh, itu NS1 prefix sama NS2 prefix. Itu diisi NS1 sama NS2 aja. Sebentar, di sini ada contohnya. Oh, ini isi seperti nggak ada ya. Itu diisi NS1 sama NS2 aja. Kan itu ada tulisan bawaannya. Itu kalau nggak salah ada yang bilang bisa dikosongin juga. Nggak bisa dikosongin sih. You must enter a traffic for both name server. Oh, artinya keduanya diisi NS1 sama NS2 nih. Diisi manual NS1, aja Mas. Iya, diisi manual. Ngawur. Iya, sama ini kita juga ada komunitas kalau buat nanya-nanya ya. Sebentar, mana ya? Nah, di sini kita ada komunitas juga. Kalau mungkin kan karena kita nggak dapat technical support ya nggak ada sistem live chat atau apa. Ini kita dikasih wadah komunitas untuk mungkin nanya ke saya, atau ada juga teman saya Hendra tadi sempat join tuh. Mana orangnya? Oh, itu nih. Oke, PTW. Nih ya linknya @IPv6 Indonesia. Ini kalau mau join. Halo. Halo ya. Lanjut Mas. Oh iya. Ya, okay. Ini jadi di komunitas ini bisa nanya sama saya atau teman saya Hendra, atau ada beberapa orang lain juga yang bisa bantu jawab di situ. Mungkin cara install program ini, program itu di NetVPS ada di sini. Bisa tanya aja. Sama mungkin kalau ada masalah apa gitu sama VPS-nya mau apa, di sini juga ada adminnya, tinggal ngomong aja ntar dijawab sama adminnya. Ini lumayan kali ya buat nge-hosting bot aja gitu. Bisa buat nge-hosting bot, ada juga yang buat nge-hosting bot. Bisa. Lumayan untuk spek segini, murah meriah, bisa dapat spek bagus ya, lumayan. Kalau user bot dia dibolehin nggak nge-hosting di situ? Yang kita nggak boleh itu cuman bot yang mungkin butuh buat download torrent, itu nggak boleh. Oh, torrent nggak boleh ya? Nggak boleh, torrent nggak boleh. Terus buat DDoS nggak boleh. Sama buat scan port itu juga nggak boleh. Kalau Tor apa? Tor exit node kayaknya juga nggak boleh deh. Nggak boleh ya? Cuman nggak disebutin. Cuman kayaknya sih yang berkaitan sama abuse gitu, yang di provider lain nggak dibolehin, di sini juga nggak boleh. Kalau Tor service nggak bisa ya? Maksudnya website itu? Kalau buat Tor service gitu mungkin boleh. Cuman buat yang exit node yang nggak boleh. Ya kalau exit node gitu. Kalau traffic kita dari orang lain keluar dari VPS kita, itu yang mungkin nggak boleh. Jadi kena cap-cap terus kali. Iya. Kalau buat nge-host website gitu, kalau mau buat orang buka dari Tor itu nggak masalah sih harusnya.
Ya ini kali aja si Mehmet mau hosting juga ini. Ya boleh tuh, lumayan lah, 15.000 per 1 GB RAM, 1 virtual CPU core. Patungan ini. Patungan. Maaf, nyinggung sebentar. Iya, Di kenapa? host data ada halaman untuk itu TOS-nya. Oh iya, terms of service ya. Sebentar, di mana ya tadi? Anonim proxy Di bawah ya. di paling bawah. Oh ini Di nih, sana footer. nih. Terms of service. Sebentar. Nah ini, kebijakan umum. 1. Illegal activity. Pelanggan hanya dapat menggunakan hostdata.id untuk tujuan yang sah. Dilarang mengirimkan materi apapun yang melanggar peraturan negara, federal, negara bagian, atau lokal manapun. Service interruption. Setiap aktivitas yang menyebabkan gangguan layanan ke jaringan atau server hostdata.id atau jaringan luar manapun ini termasuk, namun tidak terbatas pada eksekusi serangan denial of service atau perangkat lunak jahat lainnya yang dikonfigurasi. Ya ini yang tadi sebutin ya, buat DDoS itu nggak boleh. Ini juga ada anonymous proxy anonim yang disalahgunakan dan seringkali menyebabkan dampak negatif pada server dan jaringan yang terhubung dengannya, karena itu dilarang di hostdata.id. Ini nggak termasuk VIP. Kenapa? Maksudnya gimana? Ini maksudnya gimana ya anonymous proxy di sini? Ini yang kayak Tor exit node tadi, yang traffic orang lain masuk ke VPS kita, atau kayak proxy public, SOCKS atau HTTP yang nggak dikasih password, itu nggak boleh. Kalau kayak VPN, Open VPN yang terputus suaranya. Wah, kok putus? Putus. Gangguan mungkin jaringannya. Jadi ini. Mana nanya nih, suaraku jelas nggak sih Mas? Iya jelas Mas. Jelas dikit. Alhamdulillah. Dikit. Ya. Dan ya, sempat putus. Hilang. Malah restart Kok hilang? Cek. Nah tadi disconnect. Dulu. Biasa gini malam kambuh jaringannya. Iya sama kayak di sini nih. Lanjut. Ya tadi sampai mana? Mau ini ya, anonymous proxies. Nah ini sampai ke saya jelasin lagi ya. Ini yang nggak boleh itu proxy HTTP, HTTPS atau SOCKS yang nggak dikasih password atau Tor exit node. Itu nggak boleh karena kan banyak traffic orang lain yang masuk ke VPS kita, akhirnya bikin jaringan ke flag kayak tadi tuh, jadi sering muncul captcha. Nah itu tanda-tanda yang IP yang kurang bagus itu. Cuman kalau buat kayak layanan VPN buat sendiri gitu, kayak Open VPN, L2TP gitu, itu nggak masalah, tetap dibolehin dengan syarat ya dipakai sendiri. Tapi jangan dipakai publik, kasihan nanti VPS-nya. Oh iya. Padahal tadi niatnya mau jualin akun, tapi nggak boleh ya. Jualan akun mungkin kalau nggak banyak usernya, sama usernya nggak bandel sih nggak masalah ya. Ya oke. Canda aja sih itu. Ya buat penggunaan waras aja lah. Nah ini juga kalau mungkin pengen nyoba dan kurang puas sama layanannya, kalau baru beli VPS-nya kurang dari 7 hari itu boleh dikembaliin. Kayak tadi case tadi siang ada orang ini dia software servernya dia nggak kompatibel sama OpenVisit, dan ya orang juga agak agak bingung gitu. Ya akhirnya di refund aja, itu nggak masalah. Untuk dengan syarat udah kurang dari 7 hari aktif itu bisa di refund. Ya kalau puas nggak apa-apa dipakai terus.
Oh iya, sama ini ya. Mungkin kalau ada yang penasaran, ini bayarnya bisa pakai apa aja. Bisa transfer bank sama ini, QRIS. Ada pilihannya dia GoPay. Itu kalau mantap ya. kalau di kalau di HP ganti ke mode desktop dulu biar dia muncul kode QR buat QRIS-nya. Atau bisa juga lewat bank. Cuman kalau lewat bank selain bank BRI kalau nggak salah itu kurang rekomendasi ya, apalagi kalau dari BCA. Kalau dari BCA itu ke bank lain kan ada biaya tambahan tuh dari banknya. Itu mending itu bayar pakai QRIS aja. Itu nggak nambah biaya 6.500 lagi. Ya. Enak juga Ya. bisa langsung di HP gitu, maksudnya bisa buat akun rekening bank lagi gitu. Iya bisa, nggak harus Mantap. bayar pakai bank. Kalau lewat Dana gitu bisa nggak? Apa? Lewat Dana. Lewat Dana bisa, termasuk QRIS itu kayak GoPay, Dana, kan, OVO itu bisa. Ada beberapa web apa ya untuk pembayarannya kan via QRIS gitu kan? Iya. Dia modelnya nanti langsung ngalihkan ke aplikasinya, masuk ke aplikasi. Ya, di sini juga gitu sebenarnya. Cuman ada triknya. Kita ganti ke mode desktop. Ada kan di browser web ada apa di HP gitu kan ada. Kalau ke menu di pojok kanan bawah ya nih ada mode desktopnya itu dinyalain aja, ntar muncul kode QR yang bisa di screenshot, itu tinggal masukin ke aplikasi yang buat bayarnya. Oke. Ini konsepnya mirip ya, yang apa? SOC 5 ya, Mas? Iya, Mas. Kenapa? Enggak gini. Pak Amar pernah kemarin tuh ngebuat kayak soket juga mirip kayak gini lah untuk ngonekin mesin yang nggak punya IP publik gitu, cuman punya IP private biar bisa diakses keluar juga gitu loh. Iya. Itu mungkin agak beda ya. Ini kan dia lebih ke software ini ya, ke VPS. Kalau itu kan kayak VPN gitu ya, buat tunnel ke mesin yang lain. Enggak kayak VPN sih. Dia modelnya pakai application layar. Kenapa? Modelnya itu kayak pakai application layar untuk anunya. Kalau itu saya kurang tahu ya, saya belum pernah lihat ya. Halo Pak Amar. Halo. Wah, kebetulan nanyain mail server aja. Sorry, aku nggak tahu kalau kalian lagi stream tadi. Oke, lanjut aja. Aku nyimak. Monggo dilanjut, Mas. Oke. Coba tanya dong. Iya. Ini kan host data pakai NAT VPS ya? Iya. Pernah nggak sih habisnya apa aja selama launching host data.id ini dapat habis dari user apa aja sih biasanya? Kan ini NAT terus OpenVZ ya dia, nggak VM ya? Bukan. Apa aja sih biasanya? Apa maksudnya? Pernah dapat keluhan apa aja, misal gini abuse gitu kan, VPS murah biasanya adalah yang iseng-iseng gitu. Iya, ada pengalamannya. Ada yang ini, ada yang scan port apa DDoS gitu, ada adminnya ngeluh itu, sama akhirnya jaringan kan sempet down itu beberapa hari.
Oh, ada yang scanning port ya? Iya, itu kalau nggak salah ada yang scan port itu sama jaringan ISP-nya sempat kena DDoS. Itu nggak tahu itu dari sumbernya dari dalam atau dari luar, kurang tahu itu ya. Iya. Eh, udah ada nemuin kasus kayak gini belum? Itu kan IP NAT ya. Misal ada pelanggan yang ngeblast email gitu, itu nanti bisa keblokir, nggak bisa ngirim email loh. Pernah belum kayak gitu? Itu belum sih. Cuman Oh, kalau ketahuan begitu bakal langsung disuspend. iya, masalahnya ini NAT ini kalau ada pelanggan yang salah satu nginstal mail server gitu, di SMTP-nya dipakai remote, itu buat ngeblast email kemana-mana bisa keblokir satu IP itu. Susah itu. Iya, itu Pakai bisa. semua nanti. Iya betul. Ya, kena semua itu nanti, nggak bisa ngirim email. Bahayanya itu. Cuma Untuk itu sekarang, aku belum nemu solusinya ya. Kalau solusinya sih ganti IP gitu. Cuma Iya. nanti bakal ngaruh nggak sama mereka gitu. Ini sambil diskusi aja. mungkin itu bisa buat tanggapan dari admin, Iya. buat admin juga ya. Itu Iya. kalau untuk sekarang sih belum ya, belum pernah Iya. kejadian. Untuk Hati-hati email sementara servernya ada, aja. Kenapa? untuk sementara mungkin itu domain forwardingnya udah ada 2 IP yang belakangnya 227 sama 228. Iya sih, Jadi itu misal mungkin kalau buat outgoingnya kan sekarang pakai 226 itu, kalau mungkin itu IP-nya sempat sampai kena abuse dan harus ganti, bisa tuh ada IP cadangan 2. Oh iya. Ya Bagus, masih bagus, banyak, bagus. ada 2. Pokoknya kalau kena Jalan. abuse dari email, kena spam itu Itu datang ya? blokir susah itu. Lepasnya itu biasanya 3 hari gitu baru lepas. Ya itu sih udah ada mungkin ada bisa mitigasi ganti IP, itu ada IP cadangan sih. Untuk sekarang cuman dipakai buat port yang masuk doang. Oh iya. Ya mungkin yang lain ada yang mau nanya? Aduh, tadi nanya apa ya? Lupa saya. Terbelah dua nih pikiranku nih. Nggak apa-apa. Lanjut yang lain. Ya mungkin yang lain ada yang mau nanya? Mas Matt. Masih Matt. Hadir. Patungan yuk. Iya gimana? Patungan. Gimana? Putus-putus suaranya? Itu apa? Dia Nggak jadi. Apa? Itu udah murah loh. Biasanya kalau patungan langsung beli setahun ini. Limit beli, durasi beli limitnya berapa Mas? Maksudnya kan ada yang 10 tahun, setahun, ini 2 tahun. Ini bisa sampai setahun. Ada di ininya. Bentar ya. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun Mas. Iya betul, ada jangkanya. Maaf, saya agak motong ya. Ya nggak apa-apa. Di sini sebenarnya masalah order now. Nah ini nih pilihannya. Ada monthly, quarterly, semi-annually, sama annually. Itu sebulan, 3 bulan, 6 bulan, sama setahun. Itu maksimal buat sekarang setahun. Ya, mungkin hosting lain juga sebenarnya begitu sih. Belum melihat ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun.
Bahaya itu sampai 10 tahun. Kelamaan. OpenVZ-nya masih CentOS 7 kan itu? Atau Iya. udah pakai OS 2025 kan udah mate itu. Bahaya Iya, 10 tahun. benar. Harus migrasi juga ganti software. Iya. Iya, ini untuk versi itunya bisa di-upgrade apa fix gitu? Versi apanya? Versi OS-nya. OS untuk yang di dalam VPS-nya. Bisa aja. Upgrade OS ya itu backup dulu, taruh Iya, lagi gitu. buat jaga-jaga ya, backup dulu. Kalau yang di dalam VPS-nya sih bisa harusnya. Kayak sekarang kan masih di Ubuntu 20.04 LTS itu ada yang nyoba upgrade ke 22 itu bisa. Sebentar. Nah, ini ada yang sempat nyoba tuh upgrade ke 2.04 bisa itu. Tapi kalau server sih kayaknya nggak butuh-butuh banget ya kalau upgrade seperti ini. Yang penting Iya. stabil aja gitu ya. Iya, itu nggak harus banget gitu. Pakai yang sekarang ada juga nggak masalah. Kalau mau software baru tinggal install aja dari source-nya kan. Iya, bisa. Bang Matt, nanti diupload nggak? Boleh. Oke lah. Kita Boleh atau tengahan ini. boleh atau enggak? Hah? Lah kok begitu? Apa sih? Oh, nanya yang Putus-putus pemateri. lagi. Nanya pemateri. Pasti kacangin. Internetnya lagi kejut. Jaringan. Gimana tadi? Kenapa? Halo ya, kenapa? Enggak. Ini Mas Arlap tadi gimana tadi? Oh, ini bakal diupload apa enggak itu rekamannya? Ya boleh. Kalau mau diupload boleh. Enggak ya enggak apa-apa. Aku gitu. Sebelah. Diupload lah nanti tak apa. Gimana? Jaringanku nih, ya Allah, jam segini parah banget nih. Emang gitu terus dari dulu juga. Tapi nanti kalau udah jam 12 ke atas tuh mulai enak tuh. Oh iya, tadi aku mau nanya gini. Mas Kaname ini kalau selama durasinya habis gitu tetap bisa neruskan kan? Maksudnya dengan datanya yang masih sama gitu tetap bisa kan? Bisa. Maksudnya di itu kan apa? Misalnya kalau beli sebulan terus mau di itu apa dipanjangin gitu lah ya, di renew gitu, bisa sih. Oke. Ya, ntar nggak ada data yang hilang di VPS-nya. Ya, 15.000 ya, 15.000. Iya. 1 core, 1 giga. Dia apa? Kenapa? Penyimpanannya berapa? Penyimpanannya 10 giga SSD. Nah, putus. Sebentar ya, tinggal dulu bentar. Aduh. Mana? Aduh. Ngomong apa? Putus. Ini tahunya IP public yang digunakan di mana ya? Lagi AFK orang lu. Mungkin Pak Hendra mau jawab.
Maaf, kenapa? Tahu API publik yang digunakan yang mana? Untuk IP publik, sebentar. Dengan saya ada di emailnya, Mas. Setelah daftar, setelah dari VPS nanti ada. Kalau nggak salah. Bentar. Oh, yang source domain itu ya? Ya, betul. Di source domainnya ada dua, yang 227 sama 228. Itu untuk domain forward, untuk konektor ininya, VPS-nya. Berarti kalau mau nyambungin ke domain pakai IP yang itu kan? Betul. Aku jadi pengen berbagi SI di sini. Apa yang kemarin? Hah? Aduh, Putus. Parah banget putusnya, hampir nggak jelas banget. aduh, nggak membahas apa SLC. Konsepnya hampir mirip sih sama apps.id ini. Halo? Wah, parah. Maafkan saya. Ya. Enggak, dilanjut Mas. Nanti jangan gini enggak ada kesempatan. Wah, ini saya screen mati ya? Iya. Aku tak coba share screen-nya. Halo? Ya, halo. Jelas suaraku? Kedengaran, Sekarang Pak. Oke. Jelas, Pak. Oh, ini mau ngedemoin ini ceritanya. enggak sih, berbagi dikit aja lah mungkin. Oh, kan mau demoin dari mulai beli, mungkin konfigurasi segala macam. Gimana? Kirain mau demoin, mau belinya demoin gimana atau gimana gitu. Belum pegang dana. Ya bisa aja dapat diskon kan. Konfigurasi apa? Apa emang nggak perlu konfigurasi dia, langsung daftar aja gitu? Ya kan mungkin ini host data ini kan kita daftar, mungkin nanti dikasih ID, password, udah langsung login. Ya nggak? Ya juga sih. Ya kan rata-rata kan platform yang dia hosting gitu. Ya dah. Aduh, putus terus. Aduh, aku paling males nih. Halo Mas Kanami. Halo. Ini by default udah ada SSH servernya kan ya? Ada lah mungkin Mas. Gimana Mas Hendra?
Ya, Ini by Ini default si servernya pas install itu ada SSH servernya kan? maksudnya Mas, bisa diulang? Ya kan saya lagi setting domain forwarding tuh. Forwarding apa forwarding sih? Itu by default udah ada SSH servernya nggak sih? Atau harus install dulu? Oh, udah ada Mas. Tinggal dihubungkan ke itu, port 22. Ini tuh saya tuh udah nambah 2 port tadi tuh ya, tapi di listnya kok masih kosong ya? Oh, itu Mas di refresh ininya, page-nya. Itu Oh, kadang di gitu, refresh. suka ngetak. Cek, 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 cek. Tes, tes, tes. Oh, oke. malah jadi pada ini. Suara aku masih putus ya? Iya, masih. Putus. Connecting, reconnecting, udah tadi tuh. Coba di Atonteng biasanya bagus ya. Iya. Tak manjat dulu. Itu tuh tadi kan disebutkan ada 2 IP ya, yang 227 sama 228. Itu tuh dua-duanya bisa dipakai atau kita harus milih salah satu? Untuk domain forwarding-nya satu-satu Mas. Misal ke port 22. Maaf, bisa dua-duanya. Bisa port 22 bisa diarahkan ke yang itu, dua-duanya. Sesuka usernya sih mau pilih yang mana. Yang IP-nya itu ya? Iya, betul. Sebagai antisipasi kalau IP satunya mati atau portnya penuh semua, jadi ada lagi. Ini Pak Chandra lagi coba-coba kan? Mungkin dari Mas Chandra. Maaf, kenapa? Mungkin bisa coba. Aduh. Saya cuma kurang itu aja sih. Kalau pilihannya cuma CentOS 7 ya. Mungkin kalau ditambah CentOS Stream kayaknya lebih itu deh. Bagus sih ini. Kalau biasanya kalau NAT itu agak delay kalau SS1, tapi ini kayaknya lancar. CentOS 7 ya. Ya, Mas.
Cek. Tes. Kedengeran nggak? Oke, berarti port yang disetting di domain forwarding tadi itu cuma bisa diakses hanya melalui domainnya saja ya, nggak bisa melalui IP-nya langsung ya. Kalau khusus HTTP sama HTTPS, iya itu harus pakai domain karena kan dia portnya dibagi ya 443 sama 80 ya, dia kerjanya kayak reverse proxy gitu. Oh, Cuman kalau buat port lain yang pakai TCP bisa, nggak harus pakai domain, ada bisa lewat IP. oh bisa gitu ya. Kalau misalkan saya bikin MySQL misalkan 3306, itu berarti bisa saya pakai IP langsung gitu ke 3306, itu nggak akan bentrok sama yang lain. Itu ntar akan dia bisa setting portnya mau dikasih port berapa yang di luarnya. Kan Oh, ada yang range-nya keluarnya ya. 30.000 sampai 65.000 itu. Nah, itu bisa Iya. setting di situ. Oke. Ya, sama ini tadi yang mungkin ketinggalan, apa yang kurang tadi mau tanya? Sekedar tambahan, maaf memotong lagi. Untuk program-program di NetVPS nih, setiap program yang di-deploy menggunakan port apapun, itu mainnya tetap di domain forwarding. Misal Apache jalan di 480, itu nanti perlu di-forward dulu pakai domain forwarding, biar bisa diakses dari luar. Begitu juga dengan program lainnya, misal di port 1000, di port 4000, 5555, dan sebagainya itu harus teruskan dulu melalui domain forwarding biar bisa diakses dari luar. Nggak bisa ke IP-nya ya? Semua harus lewat domain ya? Iya, betul. Kalau di ya Data ada IPv6 juga, jadi mungkin bisa langsung akses. Cuman IPv6 kurang populer di Indonesia, jadi masih milih IPv4. Oke. ya dia beda sendiri gitu karena ya sesuai namanya ya, NAT/VPS itu IP pabrikan dibagi sama beberapa orang tuh. Jadi harus di forward dulu. Jadi lebih menekan harga karena harga IPv4 juga agak mahal. Makin langka, makin mahal. Jadi betul. semakin menekan banget gitu. Iya. Makanya bisa murah karena ya itu nggak ada IPv4 public. Oke. Ini gimana sih matiin share screen? Di ini aja di buka yang tombol share screen terus ada buat stop session. Nah, iya. Ya mungkin tadi udah dijawab ya, pas tadi lagi keluar mungkin ada yang mau ditanya. Ada jawab mungkin ya. Oke lah. Ini kan pakai kernel yang custom ya? Iya, khusus buat OpenVC. Support Docker nggak sih ini? Support. Docker bisa diinstal, buat jalanin kontainer Docker bisa jalan normal. Mantap. Cuman mungkin ada beberapa kasus, beberapa program ada yang nggak bisa lah ya, itu ya maklum lah OpenVZ itu. Ini kalau saya pesan lagi, saya bisa bikin cluster nggak sih? Mau mesen banyak bisa, itu ntar setiap VPS itu dapat IP private kan tuh. Itu ntar bisa kalau mau dikonekin lihat IP private-nya ntar ada di informasi di panel VPS-nya, atau bisa ngecek pakai IPA gitu kalau dari komen lain. Itu bisa langsung connect berarti ya? Iya, ada. Iya, kayak jaringan rumah mungkin lah ya. Itu kan dapat IP private masing-masing device. Nah, itu ya kayak gitulah.
Ini SLA-nya gimana ya? Kenapa? SLA-nya. Itu ya. Jaminan itu ya apa down atau gimana gitu. Kalau bisa sih bakal selalu up ya, kecuali kalau ada sampai masalah dari ISP-nya atau ada yang abuse gitu. Itu diusahain sama adminnya bakal terus up. Itu lebih jelasnya bisa coba tanyain sama adminnya langsung deh, karena saya juga bukan admin kan ya, saya lebih ke moderator. Tanya ke admin tuh ke ada di grup ya, dia itu sih di grup anonim. gitu. Dia anonim soalnya nggak tahu mentionnya gimana. Adminnya yang mana ya kalau boleh tahu? Adminnya itu aja, mention @admin, dan semua yang ada admin jadi grup kena sih. Cuman kalau mau mention langsung orangnya kurang tahu juga ya, karena di situ di settingnya jadi akun anonim. Berarti ini Kaname ini nggak tahu siapa adminnya ini ya? Tahu, cuman ya kurang lebih saya belum boleh ngasih tahu ke orang ya. maaf ya. Oh gitu ya. Ini kayaknya kalau jualan jadi kurang meyakinkan ya. Kredibilitasnya ini loh. Masalahnya siapa yang bertanggung jawab? Iya, makanya aku tadi tanya. Ya, kayaknya jadi berkurang kalau serba anonim. Masanya tadi aku lihat di sini juga nggak ada keterangan teleponnya, terus nggak ada alamatnya gitu. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin kedepannya ada. Itu lebih ke masalah nggak ada supportnya ya. Itu nggak ada telepon, nggak ada apa ya, karena technical support juga nggak ada kan ya. Oh iya. Atau jangan-jangan admin servernya Kaname ini langsung nih? Tidak. Saya cuma nulis artikel di situ doang. Jadi penasaran gini ya customernya ya. Iya. Ya, kalau saya boleh tahu sih, ya nggak masalah ya. Cuman karena request dari adminnya juga ya, kalau bisa nanya di grup itu juga bakal dibaca kok sama adminnya. Tapi ya kesannya serem juga sih, adminnya anonim. Nggak apa-apa lah. Asal nggak nyimpen data penting-penting nggak apa-apa. Soalnya belum bisa dipertanggungjawabkan siapa adminnya. Ya, jatuhnya cuma main-main aja sih di sini. Nggak bisa benar-benar production server. Kecuali besok kalau di situ udah muncul nomornya, terus kantornya, mungkin bisa lah. Cuman di situ ada sih nama PT-nya, pas bayar juga muncul nama PT-nya. Udah ber-PT ya? Iya, udah. Digital Server Asia. Oh, udah anak perusahaan kah ini atau apa ini? Profilnya kayak apa sih ini House Data itu sebenarnya? Coba. Profil perusahaannya. Kalau boleh tahu ya. Penasaran juga masalahnya. Ini kan domainnya juga masih baru ya aku lihat ya. Baru kemarin bulan 3 ya ini ya. Iya, baru didaftarin. Ini sih yang dari yang saya tahu ya, ini emang adminnya udah lama sih main server ginian. Sempet hosting beberapa kayak service VPN tunneling gitu di tempat lain juga. Oh gitu. Sebenarnya sih kalau saya ya, kalau dibilang aman nggak aman sih ya, dilihat dari track record adminnya sih ya, harusnya aman-aman aja ya. Admin yang mana nih? Maksudnya kita kan nggak tahu adminnya. Nah, adminnya ya kalau saya mungkin kalau saya tahu ya gimana ya? Saya jelasin. Gimana ya? Ayo gimana? Kalau boleh ngasih tahu sih dikasih tahu ya. Iya. Sekarang karena adminnya juga katanya sih agak sibuk ya, biar orang nggak terlalu ini. Mungkin ke depannya bisa muncul lah adminnya mungkin di grup atau di mana, mungkin ada kontak di websitenya, bisa lah. Ya ini mungkin downside dari harga yang murah kali ya. Bisa jadi sih. Biasanya yang ngelakuin kayak gini, misal nggak dikasih nomor gitu, jadi base open ticket gitu langsung aktif, biasanya
dia udah ada produk lain gitu biasanya. Ya, Soalnya aku biasanya. pernah gitu, iya. Biasanya punya produk A terus bikin anak lagi gitu. Iya sih, benar sih sebenarnya. Iya. Kalau boleh Kalau ngeceritain dikit ya konsepnya begitu sih benar. Karena iya dia benar. juga punya website buat internasional ya, yang itu jual VPS juga, dia KVM dapat IPv4 Iya. public itu ada. Kalau mau ngecek di asiavm.net itu dia jual KVM, cuman ya harganya emang agak lebih mahal dikit. Iya. Nggak apa-apa, tahu juga ini model-modelannya gitu. Iya. Masalahnya ini pas bilang PT tadi, terus ini kan domain baru gitu. Biasanya nggak cepet-cepet jualan gitu, langsung server sama hosting gitu. Biasanya satu persatu awal-awal. Ternyata ini anak dari perusahaan, bagus lah. Iya sih, bisa dibilang gitulah. Dia jadi kayak punya beberapa produk lain. Iya, betul. Ini tinggal ditambahin itu aja, pilihan server yang lebih gede. Iya, itu juga udah sempet ngusulin biar mungkin ada opsi yang lebih spek, mungkin kalau orang butuh spek yang lebih tinggi misalnya buat compile atau apa, atau buat server yang butuh spek tinggi itu katanya sih ntar ke depannya bakal coba diusahain tambahin ya kalau udah agak lebih rame. Juga karena baru muncul ya, baru mungkin ini sebulan ada kali ya baru rilis ini. Iya, 3 bulan lah, kan bulan 3 itu domainnya. Iya. Cuma itu emang domainnya udah agak lama di register sih, cuman baru jualan itu baru akhir-akhir ini. Oh iya. Ya makanya saya juga baru ngerjain ini saya juga awalnya ini direkrut kan tuh jadi suruh nulis artikel di website navps.id itu. Ini langsung dari mereka kasih. Itu juga baru tanggal berapa tuh kemarin, bulan lalu itu, kalau nggak salah baru 2 minggu yang lalu lah. Oh, baru 2 mingguan ini ya? Iya. Halo. Wow. Kayaknya jaringanku udah mulai membaik nih. Udah mulai bubar kayaknya. Kita mudah-mudahan, Mas. Aduh, jahat ya. Bahas apa lagi kita? Halo? Halo, cek ya. Bahas apa lagi kita? Kurang tahu. Untuk sekarang baru itu yang mungkin bisa dikasih tahu ya. Ya mungkin mau bahas hal terkait atau mau ngelihat apa aja yang udah saya coba host gitu. Boleh. Sebentar. Nah ini ada ini nih, Icecast. Ini buat apa? Buat radio ini. Ini sempat bagus dong. Nyoba ini, nyoba compile. Ini buat radio internet gitu ya. Jalan nggak tuh? Coba. Sekarang sih belum ada ini ya, belum ada source-nya. Cuman kemarin sempet jalan.
Sekarang belum Oh ada iya. streamnya ini. Itu juga source audionya dari ini, dari apa yang remote desktop yang ini. Nah ini juga termasuk yang udah diinstal di VPS-nya. Ini bisa masuk. Itu kayaknya Chrome ya itu ya, remote desktop Iya, ya. ini pakai Chrome remote Oh, desktop. extension. Ini sih progressive web app. Dia nggak harus ngewajibin install extension apapun. Bisa juga kalau lebih suka protokol yang lebih tradisional kayak VNC atau RDP gitu bisa. Oh iya. Betul. Tinggal di forward aja ke ada yang bagian domain forwarding tadi itu bisa buat forward kayak VNC, RDP bisa. Ya cuman kelebihan pakai Chrome remote desktop ini mungkin ya bawaannya dia bisa ini ya, bisa audio sama dia agak lebih lancar remote desktopnya. Dia juga nggak perlu makan port di VPS-nya. Belum Kenapa? pernah nyoba sih. Di Control W keluar nggak itu? Coba Control W. Di apa? Kontrol keluar kayaknya deh. Control W. Control W keluar nggak itu? CTRL. CTRL nggak jalan. Kalau di ini dipakai ini kalau nggak salah pakai Command W. Ya, Command W keluar nggak? Harusnya sih keluar. Kayaknya enggak. Ini sih ada sih di sini close window Command W. Oh iya, keluar harusnya. Kalau pakai editor Nano itu di Control W kita mau search malah keluar itu. Anjir. itu ya dari apa setting shortcut dari ininya dari desktopnya. Iya bisa jadi sih. Nah, di Control W pasti kalau terminal dari Chrome itu keluar itu. Kalau di sini kayaknya enggak deh. Enggak ya. Cobalah nanti aku install CRD itu. Biasanya bukan Nano ya. TLW. Bisa sih nih, search. Bisa di search, bagus lah. Nggak ada masalah harusnya. Tergantung OS-nya juga sih mungkin. Iya bener. Biasalah Windows. Ya, Pak, itu untuk paket yang 12.000 itu port yang bisa dibuka itu ada berapa? Semua paket portnya 20 dapat maksimal. Banyak dong ya. Iya, lumayan banyak 20 itu. Bisa buat hosting beberapa service itu. Aku belum pernah nyoba NatVPS ya. Misal nih kita nginstal HTTPS gitu. Itu kan 443, bentrok nggak itu nanti? Enggak. Kayak tadi itu yang sempat dikasih tahu itu bisa di reverse proxy kan nih. Misalnya yang pakai 443 apa ya? Ini. Nah, ini kayak semacam VS Code di browser gitu. Iya, oke. Passwordnya apa nih? Passwordnya kalau mau buka mungkin mau nyoba ini. Beneran. Tuh, kalau mau nyoba buka. Hah? Kelihatan nggak? Oke. Buram. Itu semua password ya, loginnya. Emang dikasih diwajibin kasih password sih. Soalnya kan di expose ke publik. Nanti scan domainnya biar muncul subdomainnya, tinggal diakses. Ini apa ini passwordnya? Ini kelihatan nih. Kelihatan nih Pak. Kelihatan nggak Pak? Saya cek dulu. Buram. Ya. Coba masuk. Ulangi dong. Sini nih passwordnya nih. Nih. Di sini. Dikasih di situ. Bisa nih login nih, mantap lah. Masih itu kelihatan. Tuh, coba aja. Kalau mau nyoba. Boleh sebutin gak deh? Terserah lah. Boleh sih. Kalau mau nyoba, nggak apa-apa. Agak lama loadingnya ya.
Ya agak lemot, kurang tahu kenapa. Kayaknya ada efek dari proxy-nya. Code Iya, boleh. karena my ID. Agak Proxy-nya mungkin agak penuh. kebanyakan. Oh, Atau salah. mungkin emang dari code servernya agak kurang ini kencang. Kurang tahu juga itu. Oh ya, sama ini tadi lupa kasih tahu. Ini ada buat ngecek status ini juga, status server ini. Itu Server switchanmu yang itu jalan. monitoring buat apa aja itu? Isi Hah? service apa aja itu? Ini service Komputer. ada ini, cuman ada buat yang Icecast tadi sama buat server Minecraft. Oh. Iya. Nih, kalau dibuka dari luar, nih dari sini. Lah ini public ya, Gus. Apanya? Itu si Chan.mo. Ini iya, Itu ini public karena dia dia juga nggak ada, kalau belum login itu nggak ada buat buka adminnya juga kan. Terus juga nggak kelihatan IP-nya berapa. Ya, tapi kayaknya kok masalah ini kayaknya krusial juga sih. Kayak makanya CPU RAM itu. Iya sih. Sebenarnya kalau buat di sini sih kayak nggak terlalu masalah ya. Cuman kelihatan ininya doang. Itu nggak apa-apa ya itu sebenarnya. Iya, ID cloud saja dia pakai kok, dia statusnya muncul semua itu. Harusnya sih kalau nggak masalah. Iya. Status ID cloud, coba status.id cloudhost.com. Itu muncul semua dia. Oh, itu tadi bukan pribadi ya? Apa? Tadi. Yang mana? Switchan itu buat pribadi bukan? Iya, ini punya saya sendiri. Ini buat contoh sih sebenarnya. Sama buat pamer. Pakai apa sih itu? Ini pakai Nenza. Ada tutorial installnya. Kalau mau nyoba install di NetVPS tadi ada tutorialnya di blog. Coba aku nanti lihat-lihat lah, itu blognya kayaknya bagus ya. Ini dia pakai Neza monitoring panel. Nih yang ini nih tutorialnya. Masih baru ya. Pantesan ikonnya ikon WordPress itu. Iya. Orang domainnya baru 3 bulan. Pantesan aja. Tapi udah kenceng sih, artikelnya bagus. Oke lah, tertarik juga mau beli juga kalau ada pembayaran lewat tadi itu lewat GoPay segala macam. Bisa. Iya. Maksudnya ya enakan aja gitu. Belilah nanti. Coba buat main VPN aja. Seru kayaknya. Ini hampir mirip kayak VPC-nya punya Google ya ini ya, virtual private cloud gitu. Cuman ini di NAT. Wah, lagi keluarnya itu. Kok nggak ada suaranya ini hostnya? Nah, baru sibuk bang. Hah? Kenapa? Enggak apa-apa. Lanjutin aja. Oh iya. Anjir. Ngapain gitu mas? Ya mungkin sampai sini dulu lah. Aku pamit dulu guys. Ya. Mau ya. sebelah. Thank you. Ya.
Nah, kemana di sebelah? Ada lah pokoknya. Kayak Oh, itu Tunggu nih. warung Thank kopi. you, thank you. Undang-undang, Sebelah kan warung undang-undang lah. kopi. Ada live di Un- sebelah juga ini. Thank you, thank you. Oh, Oh iya. Siapa tahu kalau ada yang butuh nanti tak kasih tahu inilah. Lumayan juga not VPS. Oke. Ini pada pindah kemana emang? Nggak tahu. Apa beneran ke warung kopi ini? Bentar ya. Iya, iya. aduh, Aku lagi ngapain ya? lah. Lagi ngapain bingung. Wih, rekamannya matiin lah. Gimana? Rekamannya matiin. Matiin? Ini doang Oke. ini. Baiklah. Terima kasih semuanya. Iya. Kita matikan rekamannya ya. Iya.